Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait anatomi manusia bagian hidung. Bagaimana hidung bekerja, mencium, dan mengenali bau. Ada juga anggota-anggota kelompok 4 dengan saya sendiri Muhammad Rinal Maulana, ada Ineta Kristalena, Amanda Lutfiah, Siti Syahidah Lutfi, Mutia Putri Widiantari, Reva Sundus Kuroto Ain, Salwa Alia Azahra, Meisya Abdi Alwafa, dan Febrianti. Saya akan mempresentasikan bagian-bagian hidung. Tulang hidung adalah dua tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk pada individu yang berbeda. Kedua tulang tersebut terletak berdampingan di bagian tengah dan atas wajah dan bentuk, dengan persimpangan mereka jembatan dari hidung. Tulang hidung berfungsi sebagai memisahkan rongga hidung kanan dan kiri. Lalu ada saraf pembau. Saraf pembau berada dalam hidung manusia pada bagian selaput lendir yang melapisi rongga bagian atas hidung. Saraf pembau berfungsi sebagai indera penciuman manusia. Saraf pembau membuat manusia dapat mendeteksi berbagai aroma atau bau. Bau atau aroma yang dihasilkan oleh zat kimia tertentu. Lalu ada saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf kranial dengan fungsi sensorik yang berperan dalam indera penciuman, seperti membantu mendeteksi aroma, wangi, atau bau yang terhirup oleh udara. Fungsi utama saraf olfaktori adalah menyalurkan impuls penciuman dari epitel olfaktorius hidung ke otak. Lalu ada silia rambut hidung. Silia hidung adalah struktur kecil seperti rambut yang berfungsi menangkap kotoran dan partikel di saluran pernapasan. Yang kelima, yang terakhir ada selaput lendir. Selaput lendir adalah bagian dari lapisan kulit dalam. Selaput lendir berfungsi melapisi rongga-rongga yang terdapat pada tubuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan letak reseptor pada organ hidung. Reseptor pada organ hidung terletak di bagian dalam rongga hidung. Nama organnya adalah olfaktorius. Olfaktorius terletak di bagian atas rongga hidung, lebih tepatnya di epitel olfaktorius. Nah, epitel olfaktorius merupakan kumpulan dari jutaan sel reseptor olfaktorius yang berkelompok dalam area kecil di bagian belakang rongga hidung, yang fungsinya itu berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis bau, baik bau sedap maupun bau tidak sedap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang stimulus dalam hidung. Stimulus yang diterima oleh hidung adalah bau yang masuk bersama udara yang dihirup. Dalam konteks organ hidung, stimulus yang relevan berkaitan dengan proses penciuman dan respon terhadap zat-zat tertentu di udara. Ada apa aja sih jenis-jenis stimulus yang mempengaruhi hidung? Jadi yang pertama ada stimulus kimiawi, yaitu olfaktori, aroma dan bau. Molekul kimia di udara yang terdeteksi oleh reseptor penciuman hidung. Contohnya, bau parfum, makanan, atau asap. Yang kedua, stimulus mekanik. Perubahan tekanan udara. Terjadi ketika ada perubahan tekanan udara yang mempengaruhi rongga hidung. Misalnya, saat ketinggian berubah seperti dalam pesawat. Yang ketiga, stimulus termal atau suhu. Udara dingin dan panas. Suhu udara yang masuk ke hidung dapat mempengaruhi respon seperti hidung berair saat udara dingin atau kering ketika udara panas. Yang terakhir, stimulus iritan. Zat iritan, bahan kimia seperti asap, gas beracun, atau uap bahan kimia tertentu yang memicu iritan atau inflamasi di hidung. Respon umum adalah bersin dan hidung tersumbat. Selanjutnya, jalur saraf yang membawa informasi dari reseptor menuju ke otak.
Yang pertama ada reseptor sensorik yang menerima rangsangan lingkungan seperti cahaya, suara, bau, dan suhu. Yang kedua yaitu neuron aferen. Setelah rangsangan diterima, informasi diteruskan melalui neuron aferen atau sensorik menuju sistem saraf pusat. Dan yang ketiga yaitu jalur pusat. Informasi dari neuron aferen kemudian dikirimkan melalui jalur pusat yang spesifik. Dan yang keempat ada otak. Informasi sampai di berbagai bagian otak tergantung jenisnya, yaitu seperti korteks sensorik primer atau struktur limbik. Yang kelima yaitu integrasi dan respon. Setelah pemrosesan, informasi dapat menghasilkan respon yang sesuai, baik itu berupa tindakan langsung dan atau pengolahan lebih lanjut di bagian otak lainnya. Sini saya akan menjelaskan mengenai bagian otak yang dapat mengelola stimulus. Bagian otak yang dapat mengelola stimulus dan memberikan informasi dari hidung adalah sistem olfaktori yang terdiri dari beberapa area otak. Proses penciuman ini dimulai ketika molekul bau dihirup dan diterima oleh reseptor penciuman hidung. Kemudian, sinyal-sinyal ini dikirimkan melalui saraf penciuman hidung olfaktorius menuju ke otak. Berikut adalah beberapa bagian otak yang terlibat. Yang pertama ada bulbus olfaktorius yang menjadi pusat utama untuk memproses informasi tentang bau di dalam bulbus olfaktorius. Sinyal-sinyal diolah lebih lanjut dan dikirimkan ke bagian otak lainnya. Bagian ini berperan dalam kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan merespon bau-bauan yang berbeda. Yang kedua ada korteks olfaktorius primer yang berfungsi dalam interpretasi awal bau. Korteks olfaktorius primer bertanggung jawab untuk memprosesan awal informasi penciuman sebelum sinyal ini diteruskan ke bagian otak lain. Berperan untuk mengidentifikasi dan mengenali bau serta mengaitkan bau dengan emosi dan memori. Yang ketiga ada area limbik. Area limbik ini terlibat dalam asosiasi emosional terhadap bau, seperti kenangan atau reaksi terhadap bau tertentu. Yang keempat ada korteks orbitofrontal, yang merupakan bagian dari otak yang terletak di bagian depan dan di atas rongga mata, yang berfungsi untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi bau. Bagian ini menggabungkan informasi penciuman dengan informasi lain indera, seperti rasa. Contohnya, memberi persepsi yang lebih terhadap makanan. Contohnya ketika kita mencium makanan yang enak, kan kita langsung kayak berperspektifnya tuh kayak, oh ini makanan enak nih, gitu contohnya. Di sini saya akan menjelaskan jalur saraf motoris yang membawa perintah dari otak menuju efektor. Jalur saraf motoris pada hidung yang mengirim perintah dari otak menuju efektor adalah bagian dari sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh. Saraf-saraf motoris pada sistem saraf perifer membawa sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar untuk merespon rangsangan. Perintah dari otak dikirimkan ke otot-otot di hidung melalui saraf motoris dan jalur ini merupakan bagian dari sistem saraf perifer yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas motorik di tubuh. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur saraf motoris itu apa. Oke, untuk jalur saraf motoris itu yang pertama itu melalui saraf kranial. Tentunya saraf ini terlibat dan yang terlibatnya itu adalah saraf kranial 5, yaitu nervus trigeminus, dan juga saraf kranial 7, yaitu nervus facialis. Tentunya nervus yang tadi yang 5 itu bertanggung jawab atas fungsi sensorik dan juga motorik di wajah, termasuk salah satunya adalah otot hidung. Lalu yang kedua, si nervus facialis ini mengendalikan otot-otot wajah juga, termasuk otot yang mempengaruhi pergerakan hidung juga. Misalnya seperti ekspresi wajah atau gerakan kecil di sekitar lubang hidung, seperti itu.
Oke, lalu yang kedua ada melalui jalur motoris. Perintah motoris ini tentunya berasal dari otak, terutama dari korteks motorik. Perintah ini berjalan melalui batang otak, kemudian diteruskan melalui saraf kranial ke otot-otot efektor di hidung, seperti otot nasalis yang bertanggung jawab atas gerakan lubang hidung. Oke, untuk yang terakhir, tentunya jalur saraf motoris ini adalah efektor. Dan efektor pada hidung itu adalah otot-otot yang memungkinkan pergerakan hidung, seperti otot nasalis dan juga otot lainnya yang berada di sekitar hidung. Tentunya jalur ini memastikan bahwa perintah motorik ini tuh dapat direspons dari otak oleh otot-otot efektor di hidung. Misalnya seperti untuk mengatur gerakan hidung dalam ekspresi wajah atau respon pernapasan. Efektor merupakan komponen dalam sistem saraf yang merespon perintah dari otak atau sistem saraf pusat dengan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan stimulus yang diterima. Efektor yang merespon stimulus pada hidung sangat beragam, tergantung pada jenis bau yang diterima dan kondisi tubuh saat itu. Respon tubuh terhadap bau merupakan salah satu contoh kompleksitas sistem saraf manusia. Ketika kita mencium aroma, hidung kita sebenarnya sedang melakukan proses yang kompleks. Proses ini melibatkan berbagai komponen, termasuk efektor yang berperan merespon stimulus berupa aroma. Efektor berfungsi untuk merespon stimulus. Efektor akan bertindak sesuai dengan informasi yang diterima dari neuron aferen dan pusat saraf. Setelah merespon stimulus, efektor juga akan mewujudkan respon. Proses dari stimulus ke efektor. Yang pertama, stimulus. Molekul aroma masuk ke hidung dan larut dalam lendir. Yang kedua, reseptor. Molekul aroma berikatan dengan reseptor penciuman pada sel saraf khusus di hidung. Yang ketiga ada transduksi, ikatan antara molekul aroma dan reseptor pemicu perubahan kimiawi yang menghasilkan sinyal listrik. Yang keempat ada transmisi. Sinyal listrik kemudian ditransmisikan melalui saraf menuju otak. Lalu yang terakhir ada otak atau efektor. Otak menerima sinyal, mengolahnya, dan menghasilkan persepsi bau. Otak juga dapat memberikan perintah pada bagian tubuh lain sebagai respon. Misalnya, mengeluarkan air liur saat mencium aroma makanan yang lezat. Contoh respon efektor. Yang pertama, persepsi sadar. Kita menyadari adanya bau tertentu. Lalu yang kedua, respon emosional. Kita merasa senang, sedih, atau bahkan takut karena suatu aroma. Dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.